Kali ini kita ada di pertanaman padi yang di pematannya menggunakan tanaman cabai. Ini kita akan mengamati berbagai macam serangan penyakit hama yang menyerang tanaman cabai. Untuk membedakan supaya nanti para petani semua, bapak semua bisa membedakan ya. Ini untuk pertama bisa dilihat di sini. Ini kalau seperti ini adalah serangan hama trip. Ini trip pada tanaman cabai. Daunnya seperti ini, keriting, dan ada warna keperak-perakannya seperti ini. Ini juga ya. Ini adalah serangan trip. Ciri khasnya adalah daunnya menggulung ke atas dan terdapat warna perak-perak seperti ini ya. Untuk hama trip bisa dikendalikan dengan cara berbagai macam insektisida dengan bahan aktif, seperti contohnya adalah menggunakan Profenofos atau menggunakan Abamectin ya. Kalau Profenofos itu contohnya adalah Purakron atau yang lainnya. Kemudian kalau Abamectin itu Agrimek atau Numectin atau Abasal atau yang lain. Untuk selanjutnya adalah gejala seperti ini, teman-teman semua. Daunnya melengkung ke bawah, mengerupuk, dan kadangkala titik tumbuhnya kalau tidak dikendalikan akan mati, dan daun yang ujung-ujungnya akan mengecil semacam ini. Ini adalah ciri khas serangan hama tungau ya, hama tungau pada tanaman cabai. Nanti akan kita lihat yang lainnya lagi. Ini satu lagi, ini adalah sisa-sisa serangan hama tungau. Daunnya melengkung ke bawah. Ini berbeda dengan serangan trip. Kalau trip itu biasanya daunnya melengkung ke atas ya, dan ada tanda-tanda atau warna-warna keperak-perakan. Kalau ini adalah serangan tungau karena dia melengkung ke bawah ini. Dan titik tumbuhnya biasanya akan seperti ini, mati. Ini sebetulnya kalau tungau itu mudah dikendalikan ya, lebih mudah daripada serangan trip. Ini cukup menggunakan samit ya, samit, atau menggunakan bahan aktif Abamectin juga bisa. Ini. Dan ini adalah gejala serangan hama cabai yaitu kutu kebul. Gejalanya seperti ini teman-teman semua. Daunnya bergelombang, tidak lurus, ada lekuk-lekuknya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, berbeda dengan tadi gejala serangan trip maupun tungau ya. Ini beda lagi, gelombangnya seperti ini. Ini kalau tanaman yang sehat seperti ini, yang tidak terserang kutu kebul, lurus daunnya, halus seperti ini. Tapi kalau yang terkena agak keriput seperti ini ya, bergelombang-gelombang. Sangat beda sekali dengan serangan trip maupun serangan tungau. Hama kutu kebul ini sebetulnya juga sangat berbahaya sekali. Selain dia juga menyerang tanaman, daun daun menghisap daun sehingga daun bergelombang seperti ini, agak keriting. Ini juga akan mempengaruhi terhadap potensi produksi tanaman cabai. Selain itu, ya, selain mengurangi produksi tanaman cabai, ini kutu kebul juga bisa menyebarkan virus kuning ya, sebagai vektor, sebagai penyebar virus kuning, yaitu adalah virus yang menyerang tanaman cabai. Virus kuning ini jika menyerang tanaman cabai tidak bisa disembuhkan ya, tidak bisa disembuhkan. Kalau dia sudah ada 1-2 gejala, maka secepatnya harus dicabut dan dibuang, karena kalau tidak dicabut dan dibuang, dia akan menyebar, akan semakin banyak menyerang tanaman cabai kita. Nah,
Coba kita lihat apakah benar ini adalah gejala serangan kutu kebul. Akan terlihat ketika daun ini dibalik. Ya, nih. Betul kan? Nih, ada putih-putih semacam ini. Ini adalah kutu kebul yang bersemayam atau bersembunyi di balik daun. Berbeda dengan hama tungau, dia tidak akan terlihat kasat mata. Dia tidak akan terlihat oleh mata kita kalau tidak dilihat benar-benar dengan dekat, tidak akan terlihat. Tapi kalau kutu kebul ini sangat jelas sekali terlihat ya, karena warnanya seperti ini, putih. Penyakit virus Gemini ya, atau virus kuning pada tanaman cabai. Virus ini ditularkan oleh hama kutu kebul. Ini baru gejala awal sehingga ujung-ujung tanaman aja yang berwarna kuning. Tapi nanti setelah berkembang akan semua daun akan berwarna kuning dan juga buahnya pun biasanya tidak jadi, atau seandainya jadi pun berwarna kuning. Tapi biasanya kalau udah terasang seperti ini, biasanya bunga-bunga setelah menyerbuk akan rontok. Jadi ini penyakit cukup membahayakan ya teman-teman semua, dan ini sangat mudah sekali menular. Maka sebaiknya kalau ada gejala semacam ini, sebaiknya kita buang saja. Nah, kalau udah parah seperti ini teman-teman semua, ini udah serangan dah lumayan parah sehingga hampir semua daun berwarna kuning. Ini berarti dulu menyerangnya semenjak daun ini ya. Ini yang bawah masih hijau, ini daun yang ke atas, sisanya daun yang lebih muda berwarna kuning semua. Ini cara pengendaliannya harus menggunakan atau harus mengendalikan kutu kebulnya supaya nanti kutu kebul ya tidak akan menularkan virus ini ke tanaman yang sehat yang lain. Demikian tadi teman-teman semua tutorial atau penjelasan dari kami tentang 3 jenis hama penghisap pada tanaman cabai, yaitu kutu trip, kemudian tungau, dan kutu kebul. Sebetulnya masih ada lagi, yaitu serangan aphids ya. Dan satu lagi adalah mysus. Cuma sayang saya belum menemukan contoh hamanya di sini. Sebetulnya kalau ada nanti akan bisa kita jelaskan gejalanya ya. Jadi sebetulnya untuk serangan kutu pada tanaman cabai ada 5 jenis, yaitu pertama adalah trip, yang kedua tungau, ketiga kutu kebul, keempat mysus, dan kelima adalah apis ya. Saya kira itu aja teman-teman semua ya untuk membedakan beberapa serangan hama pada tanaman cabai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Salam tani.